Karena mental birokrat kita itu menunggu disogok, itu bahayanya kan. Jadi agak susah misalnya membayangkan IKN itu betul-betul jadi kota yang tidak ada sogok menyogok. Terima kasih Gifrans, masih tetap setia nih bersama dengan kita di Rockipedia, hanya di kanal YouTube G24. Yang belum like, subscribe, dan juga kasih komen boleh banget ya. Dan jangan lupa buat di-share juga nih, karena pasti videonya sangat bermanfaat dengan informasi dari Bang Rocky. Bang, ngomongin mental, ini kan sangat melekat banget sama generasi muda, yang juga sekarang sangat menggaungkan tentang kesehatan mental. Yes, nah, betul. Tata ruang kota itu berpengaruh nggak sih dengan kesehatan mental? Sangat berpengaruh. Itu dalam banyak riset itu, kesehatan mental itu disebabkan oleh monotonnya kota itu. Nggak ada kota yang nggak ada lekuk itu kan, itu kayak benda mati aja kan. Sama seperti kembang itu, kalau sebelum dia layu mestinya dia mekar. Tapi di kota itu nggak ada kembang, jadi layu dan mekar ya nggak ada problem sebetulnya kan. Nah kalau kita ada di dalam lingkungan semacam ini, bukan saya promosikan tempat saya, kalau saya promosikan semua orang datang sini kan. Tapi intinya adalah rumahmu itu adalah istanamu, karena itu kau bermukim di situ untuk kesenanganmu sendiri itu, bukan untuk pamerin pada orang lain kan. Itu kan. Nah di kita kadang-kala rumah mewah itu saya lihat ya rumah mewah tapi gagangnya emas itu. Ngapain itu kuning yang nggak sesuai itu. Ada rumah yang sifatnya gotik itu tapi banyak tiang di dalamnya itu. Kalau udah gotik itu 4 tiang cukup kan. Tapi dikasih pilar lagi itu. Jadi beda antara arsitektur gotik itu yang ada lengkung seolah-olah itu menggambarkan langit, dan arsitektur Yunani yang datar sehingga perlu banyak tiang. Berarti sebenarnya kita tuh harusnya belajar dengan rasa cukup ya. Iya, rasa itu pentingnya. Besar itu belum tentu selalu lebih baik gitu ya. Nah, itu kamu dapat filosofinya. Kecukupan itu kebahagiaan. Oke, nah kalau gitu ibu kota kita di Jakarta apakah sudah cukup atau belum cukup sampai akhirnya dipindahkan? Ibu kota kita udah berlebih tuh. Yang dirancang dulu untuk hidup sekarang jadi ibu kota kekuasaan. Jadi kita tidak lagi menikmati kehidupan di Jakarta karena isinya kekuasaan. Kalau kita pergi ke mall itu standar mall sana sama. Kalau kita datang ke kafe orang bicara hal yang sama gitu. Dan juga kafe yang sebetulnya tempat orang membangun relasi keakraban. Tapi yang dibicarakan di situ, lu pilih partai mana, lu udah dapat berapa sebagai relawan, amplopnya berapa tebal. Jadi pembicaraan pun itu berubah tuh. Karena sifat dari Jakarta yang menjadi kota kekuasaan itu. Kota politik, bukan kota estetik gitu. Oke, nah itu berarti satu masalah ya Bang ya? Ya itu bukan satu masalah, itu masalah besar. Nah, bagaimana tuh Bang kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita ingin, sarannya. Jadi kita ingin ada keakraban di kota. Kan kota Jakarta itu kan kota yang bengis sebetulnya kan. Ada trotoar dibangun Anies di Jalan Tamrin. Tapi trotoar itu hanya bisa diakses oleh orang yang berkantor di situ tuh. Lalu dibikin acara kalau minggu bolehlah dipakai sama-sama. Tetapi tetap di situ terlihat jarak kelas tetap ada tuh. Ada yang datang dengan sepeda yang harganya 400 juta, ada yang pakai sepeda ondel. Lama-lama yang ondel merasa ya minder juga tuh. Tapi kalau di kota tua justru sepeda yang berkelas nggak laku di situ kan. Di kota tua kan ondel itu. Tapi yang berkelas pun menyerbu ke sana tuh. Jadi sonasi itu juga langsung terlihat. Oke, Jakarta memang mau diakrabkan tetapi perbedaan kelas tetap terlihat kan. Kita bisa tahu ini sepedanya 400 juta itu kan. Sementara yang sana si ibu mungkin merasa ya kok gue nggak bisa beli kan. Jadi tetap ada kecemburuan di situ kan. Nah itu poinnya menimbulkan penyakit batin akhirnya. Lalu orang merasa bahwa ya kita hidup di kota, tetapi kota itu tidak menghidupi kita. Oke, wow, dalam juga nih perkataannya Bang Rocky. Bang, tapi kalau kita ngomongin tentang ya Jakarta ini kan memang jadi kota bisnis ya. Berkali-kali Bang Rocky katakan seperti itu. Nah ini tuh juga bisa mengatakan bahwa memang ternyata tata ruang kota di Jakarta akhirnya berdampak dengan perekonomian yang ada. Betul, jadi ruang kota itu adalah ruang kapital tuh. Dan kalau kita sebut ini kota pemerintahan, mestinya dia tidak menimbulkan stres. Kita bayangin misalnya Canberra. Canberra itu betul-betul di dalamnya cuma ada pegawai negeri sama NU, apa namanya, universitas di situ kan. Tapi
kalau kita bandingkan dengan cara pemerintah Australia menata hubungan antara bisnis dan politik, kita nggak bisa tiru itu karena kultur kita kan lain. Di mana ada kekuasaan, di situ ada bisnis. Di mana ada bisnis, di situ kekuasaan beroperasi itu. Jadi nggak bisa terpisahkan tuh. Lain misalnya keputusan untuk memindahkan ibu kota. Ibu kota akan dipindahkan dengan janji bahwa di situ akan jadi kota pemerintahan. Iya, tapi para pelaku KKN pasti akan datang juga ke ibu kota negara kan. Untuk apa? Untuk tukar tambah bisnis. Karena mental birokrat kita itu menunggu disogok. Itu bahayanya kan. Jadi agak susah misalnya membayangkan IKN itu betul-betul jadi kota yang tidak ada sogok-menyogok. Selama mental itu masih ada di kita. Oke, nah setelah kepindahan ibu kota negara Bang, dari Jakarta ke Kalimantan, seperti apa nanti kira-kira Jakarta? Apakah masih tetap menjadi daya tarik untuk banyak orang? Orang akan lihat ada ibu kota baru, tetapi kalau di situ nggak ada bisnis, nggak ada orang yang mau pergi ke IKN. Orang mau ngapain di situ kan? Lihat ya ketemu pegawai negeri yang pakai seragam semua tuh, ASN. Tetap orang akan ke Jakarta. Di Jakarta tetap nggak akan sepi. Justru yang akan sepi ya IKN yang mungkin 2 semester pertama bolak-balik ke IKN. Tapi kan orang akan menganggap ya itu IKN ya begitu-begitu aja kan. Lebih baik orang bilang ya langsung aja ke Singapura. Karena orang Indonesia tetap matanya itu terarah pada branded produk gitu, bukan pada culture product. Berarti Jakarta tidak akan berubah ya? Tidak berubah. Oke, nah Bang Rocky juga semoga tidak berubah. Tapi kita akan lihat dari jawaban-jawaban cepat yang disampaikan oleh Bang Rocky. Siap ya Bang? Oke, kalau gitu langsung aja nih kita akan bermain ya teman-teman dari G-Friends yang saat ini menyaksikan di Rockipedia. Bang Rocky bisa langsung jawab cepat, Jakarta atau Kalimantan? Jakarta. Oke, kemudian hutan atau perkotaan? Hutan. Hutan, move on atau tetap bertahan? Move on. Soto Banjar atau kerak telur? Kerak telur. Oke, lalu kepala otorita atau gubernur? Gubernur. Kalau dikasih rumah yang luas di Kalimantan, pilih pindah atau tetap di sini? Tetap di sini. Oke, baik. Nah, itu kita udah dapat jawaban dari Bang Rocky secara cepat ya. Wah, ini memang seru banget kalau kita ngobrol sama Bang Rocky tuh akhirnya kita bisa berkembang banget nih secara pandangannya. Nah, Bang Rocky ada yang mau disampaikan nggak buat generasi muda, para G-Friends yang menyaksikan saat ini terkait pemindahan ibu kota, apa yang harus kita lakukan dan harus seperti apa sih kita bersikap? Oke, G-Friends, saya selalu menganggap bahwa masa depan itu adalah hak kalian tuh. Dan masa depan hanya disebut masa depan kalau kita paham masa lalu tuh. Jadi perencanaan hidup itu dimulai dari keputusan hari ini. Apakah Indonesia akan tumbuh sebagai kembang atau akan layu sebagai pohon yang disambar petir? Itu adalah pilihan kalian semua. Tapi saya ingin supaya pembicaraan semacam ini diikuti dengan kritisisme tuh. Bukan sekedar diterima, tapi diolah kembali di dalam pembicaraan kalian. Jadi pastikan bahwa healing itu bisa diperoleh dengan liburan, tapi bisa juga diperoleh dengan percakapan. Saya dan Rima selalu ingin mengusung healing berdasarkan percakapan. Mantap! Wah, G-Friends, kita banyak banget dapat insight nih di Rockipedia kali ini ya. Semoga bisa semakin membuka kita menjadi generasi muda yang pastinya terbuka secara pikiran. Karena akal itu kekal ya. Akar itu kekal. Betul. Nah, ini juga apalagi akal sehat. Betul sekali Bang Rocky. Nah, pastinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari Bang Rocky dan juga dari kanal YouTube G24, yuk langsung aja subscribe, like, dan juga komen serta share video-video yang ada dari kami. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini, Rima mau kasih pantun boleh kali ya? Boleh ya Bang ya? Oh, silakan, mereka nunggu pantun kamu. Wah, oke, kalau gitu. Jangan bertarung, lebih baik makan nanas dan juga pakai cuka. Dengerin Rocky Gerung bikin kita makin cerdas dan pandangan jadi terbuka. Untuk itu akhirnya saya Rima Demensa mewakili seluruh kru dan staf yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Rockipedia. Dadah. Ini penyair baru Rima. Oke, Ma. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.